Bentuk perizinan yang akan kita keluarkan adalah surat tanda terdaftar. Kalau misalnya ada inovasi yang bersinggungan dengan kebutuhan exemption atau pengecualian di aturan tertentu di perbankan, di pasar modal atau di bidang lainnya, tugas kami yang akan melakukan koordinasi internal untuk memungkinkan hal itu terjadi. Kita sudah berhasil mendapatkan POJK payung dan landasan utama penyelenggaraan ITSK yaitu POJK 3 2024. 3 SEOJK pelaksanaannya yang mengatur tentang penyelenggaraan regulatory sandbox, mengatur tentang bagaimana melakukan proses pendaftaran, kemudian yang terakhir aturan pelaksanaan SEOJK terkait dengan pelaporan. Jadi nggak ada lagi keraguan kalau Bapak Ibu dapat menampilkan hasil uji coba dan seluruh lingkup uji coba sesuai rencana yang kita sepakati, Bapak Ibu berhak menuntut kelulusan gitu ya. Demikian juga sebaliknya. Kalau ada yang masih kurang dan perlu disempurnakan, kita sama-sama tahu di area mana kurangnya dan di bagian mana harus disempurnakannya. Sebelum Bapak Ibu dinyatakan layak memenuhi seluruh kriteria untuk lulus dari pelaksanaan regulatory sandbox di OJK. Seleksi sewaktu masuk, eligibility kriterianya juga ada di dalam POJK tersebut. Nanti kita sama-sama akan melakukan konfirmasi dan pada saatnya tentu Bapak Ibu berhak mendapatkan pernyataan diterima misalnya sebagai peserta sandbox. Demikian juga sebaliknya. Salah satunya misalnya ya kalau nggak ada kebaruan, nggak ada aspek atau hal baru yang dihadirkan ya tentu nggak perlu ke sandbox. Misalnya Bapak Ibu datang dengan inovasi yang kurang lebih sama dengan jenis model bisnis atau produk atau layanan atau mekanisme yang sebelumnya sudah lulus dan akan diatur atau sudah diatur oleh OJK. Nah jadi nggak perlu juga repot-repot ke sandbox, langsung masuk ke siklus berikutnya, yaitu pendaftaran dan perizinan. Kalau misalnya ada inovasi yang bersinggungan dengan kebutuhan exemption atau pengecualian di aturan tertentu di perbankan, di pasar modal atau di bidang lainnya, dapat kita lakukan dalam konteks environment yang cukup kita batasi dan cukup aman di dalam regulatory sandbox dimaksud. Tentu nanti tugas kami di dalam, di OJK yang akan melakukan koordinasi internal untuk memungkinkan hal itu terjadi. Yang seru tentu teman-teman yang di area ini, teknologi baru ya, aset keuangan digital, aset kripto termasuk teknologi barunya, itu belum yang mendaftar di kami cukup banyak dan hampir semuanya memerlukan effort tambahan untuk adanya pengecualian ini dan harus kami koordinasikan lintas bidang. Setelah kami menetapkan misalnya satu model bisnis yang lulus dalam sandbox dan akan menjadi LJK, bahwa teman-teman tidak kurang tidak lebih adalah LJK sekarang, lembaga jasa keuangan yang sama kedudukannya dan memiliki hak dan kesempatan untuk dilakukan pengaturan pengawasan oleh OJK sama seperti LJK lainnya. Ada perbankan yang juga adalah LJK, ada perusahaan efek, bursa dan sebagainya yang juga LJK. Nah teman-teman, setidaknya 2 klaster yang sudah lulus dan dinyatakan diatur setelah terdaftar nanti tentu menjadi LJK di bidang IAKD. Jangan terpikir bakal dalam waktu dekat ada moratorium. Kalau di IAKD ini kita bakal jemput bola justru nanti ya. Silahkan, tidak hanya yang sudah mengantongi surat rekomendasi kelulusan dari sandbox, tapi semua penyelenggara lain yang merasa bahwa model bisnisnya fit in dengan setidaknya sekarang baru 2 model bisnis LJK yang akan kita terima pendaftaran perizinannya, yaitu Innovative Credit Scoring atau lembaga pemeringkat kredit alternatif dan kelompok keluarga besar dari agregator. Nah itu berhak untuk mengajukan dengan melengkapi tentu persyaratan minimum yang sudah ditetapkan di sprint kita untuk pendaftaran di OJK. Sementara ini bentuk perizinan yang akan kita keluarkan adalah surat tanda terdaftar. Insya Allah dalam waktu dekat kami juga akan menyusun dan menerbitkan POJK-nya untuk khusus penyelenggaraan lembaga pemeringkat kredit alternatif atau Innovative Credit Scoring ini dan juga untuk penyelenggaraan agregasi produk dan layanan keuangan kita. Bridging pendaftaran ini memang diperlukan karena nature ITSK yang selalu memungkinkan munculnya model-model bisnis atau LJK baru yang mungkin tidak pernah ada sebelumnya.
bentuk perizinan di OJK itu memang cakupannya sudah sangat luas. Termasuk sebagai peserta di sandbox adalah bentuk perizinan. Pendaftaran, surat tanda terdaftar tentu adalah bentuk perizinan. Demikian juga perizinan penuh. Jadi nanti kalau ada kebingungan mau bermitra dengan misalnya dana pensiun dan sebagainya, kalau masih bingung juga karena baru, ini kan baru tanda terdaftar gitu ya, silakan nanti sampaikan kepada kami akan mengkoordinasikan dengan pengawas terkait. Pengawasan yang akan kami tampilkan tentu pengawasan yang pro market. Jadi tetap kami akan lebih membuka ruang untuk memungkinkan pengembangan dan penguatan industri yang masih infan ini ke depannya. Pembinaan akan kita kedepankan, pengenaan sanksi tentu tetap dimuat sebagai muatan supaya kita govern gitu ya. Tapi tentu itu adalah last option yang akan kita ambil pada saat memang teman-teman tidak melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan dan ketentuan yang ada. Supervisi kita ini harus kolaboratif. Teman-teman dari Avtek dan teman-teman dari AFSI, saya titipkan juga menjadi self-control body. Sebagai asosiasi tentu dengan kedekatan yang ada ke setiap anggota, memungkinkan teman-teman di Avtek dan AFSI lebih dulu dari kami untuk mengidentifikasi seandainya ada potensi risiko yang mungkin ditimbulkan awalnya oleh 1-2 anggotanya, tapi boleh jadi akan berdampak sistemik kepada industri ini. Jadi silahkan lakukan self-control dengan elegan, dengan baik, pun nanti mudah-mudahan Aspakrindo dan ABI memiliki serangkaian aturan internal yang saya kira spiritnya sama dengan kami di OJK. Dan itu saya kira kalau dipatuhi, diikuti dengan baik, mudah-mudahan akan dapat secara preventif mencegah potensi-potensi risiko yang mungkin timbul dari perilaku yang kurang baik dari anggota-anggotanya. Fungsi self-control dan kolaboratif supervision ini rasanya perlu kami titipkan kepada para pengurus dan teman-teman di asosiasi dan para pelaku itu sendiri.